Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore kali ini kita masih diberikan kesempatan waktu untuk membaca insyaallah dari kitab Sahih Al-Bukhari berkaitan dengan karena telah dekat bulan Dzulhijjah. Insyaallah nanti tanggal 10 Dzulhijjah, ya semoga Allah memanjangkan umur kita, memudahkan kita untuk mengisi waktu kita melakukan ketaatan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan puncaknya ialah menyembelih hewan kurban. Semoga Allah beri kemudahan. Maka berkaitan dengan momen ini kita akan sengaja membaca dari kitab Sahih Al-Bukhari, dari Kitabul Adhahi, kitab pembahasan tentang udhiyah, tentang kurban. Ya. Kita sengaja bacakan dari kitab Sahih Bukhari, di mana kitab ini memuat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dituliskan oleh beliau berikut dengan judul bab. Ya, judul bab yang merupakan intisari dari pendapat beliau, ya, Imam Bukhari rahimahullah taala. Nanti berkaitan ini juga kita akan bacakan dari pendapat ulama-ulama, salah satu pendapat yang berkaitan menjelaskan tentang hadis ini. Dan sebenarnya banyak ya kalau kita pengen mempelajari, ya. Mungkin bisa dibaca di kitab Sahih Muslim juga ada, ya, bab yang terkait, atau mungkin kita mempelajari kitab Umdatul Ahkam, nanti ada satu hadis yang dimuat di situ tentang hadis kurban. Ya, kita buka Bulughul Maram, ya. Atau kitab-kitab fikih, ya, kitab Al-Umdah, ya, dalam madhab Imam Ahmad, ataupun kita buka kitab Matan Abu Suja, Fathul Qorib atau Fathul Mu'in, ataupun kitab fikih yang lainnya, yang baik yang mutaqaddimin ataupun muasirin, semisal kitab Sahih Fikih Sunnah karya Abu Malik Kamal, ya, As-Sayyid, ya. Sebenarnya bisa kita baca banyak kitab yang akan kita pilih, ya, tergantung sesuai mana yang ia pilih, ya. Insyaallah sengaja kita akan bawakan kitab Sahih Al-Bukhari di sini dalam rangka supaya juga bisa mendapatkan berkah dari pembacaan kitab ini, ya, kitab yang luar biasa, spektakuler, yang beliau kumpulkan, ya, selama kurang lebih, ya, kalau tidak salah 30 tahun beliau mengumpulkan Sahih Bukhari ini. Nanti kalau ada yang salah diralat, ya, kalau tidak salah 30 tahun, dengan hasyiah atau catatan kaki dari Imam As-Sindi, ya, Imam As-Sindi. Kita langsung saja kitab Al-Adhahi, ya. Tak lupa salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kitab Al-Adhahi, kitab tentang Adhahi, ya. Adhahi itu ialah jamak, ya. Mufradnya ialah udhiyah. Maknanya ialah ma dubiha minal ghanami taqarruban ila Allah ta'ala min yaumil 'aid ila akhiri ayyami tasyrik. Segala sesuatu yang disembelih dari hewan ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, dimulai dari hari Aid 10 Dzulhijjah hingga akhir dari hari tasyrik. Hari tasyrik ialah tanggal 11, 12, 13 Hijriyah atau 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya, dari penanggalan Hijriyah Qamariyah, ya. Maka Imam Al-Bukhari, ya, beliau wafat tahun 256, ya. Beliau Imam Al-Bukhari Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim
Al-Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Beliau membawakan babu sunatil adhiyah wa qala Ibnu Umar hiya sunnatun wa ma'ruf. Bab tentang sunahnya udhiyah. Artinya Imam Bukhari berpendapat bahwasanya udhiyah ini hukumnya ialah sunnah. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazi, ya, yakni Abu Abdullah Samsuddin Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, beliau berpendapat bahwasanya hukum udhiyah ini ialah sunnah kifayah. Sunnah kifayah dalam satu keluarga. Artinya kalau satu keluarga itu sudah ada yang menyembelih, maka ini sunnah memenuhi keluarga yang lain. Artinya tidak perlu seseorang, ya, setiap satu keluarga, tiap satu orang per individu menyembelih, tidak perlu. Tapi kalau ada satu saja yang menyembelih, maka tercukupi semua pahala kesunahannya. Dan berkata Ibnu Umar, ini ialah sunnah. Ini pendapat juga Ibnu Umar, ya. Abdullah bin Umar bin Khattab. Wa ma'rufat, ini perkara yang diketahui. Qala haddasan Muhammad ibnu Basarin. Ini guru dari Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini didapatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Muhammad bin Bashar, ya. Telah menceritakanku Muhammad ibn Bashar, hadasana Gundar, ya. Telah menceritakan kepada kami Gundar, hadasana Syu'bah, ya, an Zubaid al-Iyami, ya, anis Sya'bi anil Barra bin Azib. Jadi ada 6 orang antara Imam Al-Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, kita bacakan sanad dari hadis ini supaya kita tahu diri, tahu kedudukan Imam Bukhari, bagaimana beliau, ya, dalam mempelajari ilmu. Artinya beliau menyampaikan hadis Nabi, ya, bersambung sanadnya hingga Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau memiliki jasa besar kepada kaum muslimin, ya, jasa besar kepada kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna awalama nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya summa narji'u fananhara. Sesungguhnya pertama kali dari perkara yang kita mulai dengannya di hari kami ini ialah sholat, ya. Kemudian kami pulang ke rumah, maka kami nanharo, yakni menyembelih onta. Nahar ini ialah menyembelih onta, ya. Yaumun nahar, ya. Ini dalil bahwasanya apa? Menyembelih ini di hari idnya, dimulai di hari id. Man fa'alahu faqad asoba sunnatana. Barang siapa yang melaksanakan penyembelihan tadi, maka dia telah memenuhi sunnah kami, yakni sunnah menyembelih ini, ya, maknanya sunnah, hukumnya sunnah, ya. Wa man dabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Namun barang siapa yang menyembelih, ya, qablu, sebelum sholat, ya, di sini maksudnya qablu ialah sebelum sholat, sebelum waktu sholat, maka sesembelihannya itu hanyalah sekedar daging yang ia persembahkan kepada keluarganya, yakni hanya bernilai sedekah saja, ya, atau makan-makan saja dalam keluarga mereka. Laisa minan nusuki fi syai'in, tidak teranggap ibadah nusuk, ibadah sesembelihan, ya, apapun itu, ya. Jadi tidak teranggap sebagai hewan kurban, hanya saja
dia cuma teranggap hewan yang disembelih saja untuk makan-makan ataupun sedekah, ya. Jadi pahalanya tidak bisa mencapai derajat nusuk atau udhiyah. Ya, banyak perkataan para ulama salaf dulu menyatakan seseorang yang bersedekah, ya, seseorang yang bersedekah di hari itu dengan jumlah uang yang sama, yang apabila bisa dibelikan hewan kurban, maka itu lebih afdal seseorang menyembelih dengan hewan kurban. Katakanlah di hari itu Anda punya uang 5 juta, ya. Tapi Anda bingung mau sedekah 5 juta atau menyembelih hewan kurban dengan nilai 5 juta. Sama-sama 5 juta, tapi pahalanya lebih besar dengan menyembelih sesembelihan dengan seharga tersebut, ya. Maka juga yang disampaikan dalam kitab Fathul Qorib, bahwasanya waktu dimulainya menyembelih itu ialah qadra maddo qadri ra'ataini khutbataini khafifataini, ya. Ialah seukuran 2 rakaat salat Id ditambah 2 khutbah Id. Ya, ini juga dalil bahwasanya atau suatu pendapat yang kuat, ya, bahwasanya khutbah Id itu ialah 2 kali, ya. Yang pendek, yang ringan, ya. Jadi kapan boleh dimulai seseorang menyembelih hewan kurban, dianggap hewan kurban, yang kalau dilakukan sebelum waktu yang dianggap itu nanti tidak bernilai sebagai udhiyah, hanya sekedar sesembelihan biasa, konsumsi biasa atau sedekah biasa. Kapan dimulainya ialah seperti kadar waktu seseorang selesai melaksanakan 2 rakaat sholat Id dan selesai dari 2 khutbah singkat Id, ya, sholat yang ringkas, khutbah yang ringkas. Makanya juga disunahkan untuk sholat Idul Adha yang kami maksud itu ialah agar memulainya lebih pagi, ya, lebih pagi, supaya orang-orang yang mau berkorban itu bisa bersegera, ini, ya, bersegera dalam beramal soleh, yakni bersegera dalam melakukan sembelihan korban, ya. Adapun Idul Fitri itu kenapa alasannya? Karena seseorang itu baru bisa menyembelih dan teranggap sembelihannya tidaklah teranggap kecuali setelah selesai dari sholat Id dan khutbah Id, baru bisa dimulai, ya. Artinya kalau sholat khutbahnya itu dimulai lebih awal, maka sembelihannya bisa juga dimulai lebih awal dan ini lebih afdal. Adapun Idul Fitri itu tadi Idul Adha, ya. Sekarang Idul Fitri. Adapun Idul Fitri itu sunnahnya ialah diundurkan. Jadi agak diberi mundur waktunya. Kenapa? Agar orang-orang yang mau zakat fitri itu masih punya kesempatan. Karena apa? Zakat fitri itu teranggap kalau imam itu belum naik mimbar atau belum dilaksanakan sholat Id, ya. Kalau sudah terlaksana sholat Id, maka waktu untuk menunaikan zakat fitri habis. Makanya sunnahnya diundur, agak molor, supaya orang itu yang belum sempat untuk zakat fitri di hari itu bisa ada kesempatan untuk zakat fitri. Walau a'lam bishawab. Dan berakhirnya waktu korban menyembelih ialah sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Anggap hari tasyrik, ya, itu akhirnya hari Kamis, ya. Anggap hari Kamis. Jadi Kamis jam 5 sore itu masih bisa menyembelih korban, ya. Perkara nanti makannya itu maghrib atau isya nggak masalah, ya. Penting menyembelihnya ialah ketika sebelum maghrib, artinya jam 5 masih teranggap. Dan ini waktu terakhir. Jadi 13 Dzulhijjah itu waktu terakhir menyembelih, ya. Kalau dia disembelihnya itu sebelum waktu yang dibolehkan,
atau setelahnya, maka tidak teranggap tidak terpenuhi pahala udhiyahnya, hanya sekedar sembelihan biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjut hadisnya. Faqama Abu Burdata ibnu Niyarin wa qad dabaha, ya. Maka berdirilah Abu Burdah bin Niyar dan dia telah menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan ternak, ya. Maka ia berkata, sesungguhnya aku memiliki anak kambing, ya. Faqala adbahha walan tajriya an ahadin ba'daka, ya. Maka Nabi bersabda, ya, maka sembelihlah jadaah itu, anak kambing itu, dan itu tidak akan memenuhi dari salah seorang setelahmu nanti. Artinya khusus sahabat Burdah ini diberi dispensasi karena mungkin beliau baru tahu, ya, atau mungkin wahyu ini baru turun, ya, tentang waktu penyembelihan. Jadi beliau itu sudah terlanjur nyembelih padahal belum sholat gitu loh. Nah, Nabi bersabda, ya udah kalau sudah terlanjur ya sembelihlah, ya. Akan tetapi itu nanti tidak bisa memenuhi pahala sembelihan, ya, dari salah seorang nanti setelahmu. Artinya Anda orang terakhir, ya, karena diberi uzur, ya. Qala Mutarrif, berkata Mutarrif an Amir anil Barra wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dabaha ba'da sholati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin, ya. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka sempurnalah ibadah nusuknya, ya, dan sudah memenuhi sunnahnya kaum muslimin, ya. Berikutnya hadasana Musaddad hadasana Ismail an Ayyub an Muhammad an Anas bin Malikin, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man dabaha qabla sholati fa inna ma dabaha li nafsihi wa man dabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Hampir sama, ya, hampir sama intinya. Jadi ada dua hadis yang terdapat dalam bab ini, yakni bab sunnah adhiyah, ya. Di sini menggunakan lafaz sunnah, ya, artinya memang hukumnya sunnah secara fikih, ya. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang menganggap udhiyah itu wajib. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka itu hanyalah sesembelihan untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah Id, maka dia telah menyempurnakan ibadah nusuknya, ibadah sembelihannya, yakni udhiyah, dan ia telah memenuhi sunnahnya kaum muslimin. Bab berikutnya, ya, babu kismatil imam adhiyah bainan nas. Bab, ya, pembagian yang dilakukan oleh imam berupa hewan kurban kepada manusia, ya. Artinya ini juga sunnah petunjuk Nabi, yakni dulu Nabi juga pernah melakukan, yakni seorang imam itu membagi hewan korban diberikan kepada rakyatnya, ya, agar mereka bisa menyembelih masing-masing, ya, agar bisa menyembelih hewan masing-masing. Kita baca hadisnya. Hadasana Mu'ad bin Fadalah hadasana Hisyamun an Yahya an Ba'jatal al-Juhani an Uqbata ibn Amir al-Juhani qala, dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani qala qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi duhaya fasarat li Uqbata jada'atun faqultu ya Rasulullah sarat jada'atun qala duhi biha, ya. Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah membagi-bagi kepada para sahabatnya hewan-hewan korban. Maka diberikanlah hewan korban itu untuk Uqbah, ya, berupa apa, jadaah, anak kambing, ya. Maksud anak kambing di sini ialah kambing yang sudah memang umur, ya, sudah berumur, ya, dan kambing itu masuk
boleh disembelih untuk kambing kibas itu umur 1 tahun ya, masuk tahun kedua. Kalau kambing biasa, kambing Jawa itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Wallahu alam. Maka Uqbah bin Amir mengatakan, wahai Rasulullah, ini milikku ya. Nabi mengatakan, bersabda, sembelihlah ya, berkorbanlah dengannya ya. Jadi di sini ya sunahnya ialah seorang pemimpin amir itu apa? Memberikan hewan korban yang masih hidup. Tujuannya agar rakyatnya ini bisa menyembelih sendiri sehingga teranggap dia menunaikan ibadah korban ya. Ini juga sunnah ya, jarang ini ya. Ini harusnya pemimpin ya, Pak Presiden bagi-bagi hewan korban ya kepada rakyatnya supaya tidak berupa daging tapi berupa hewan ya, hewan yang masih hidup, supaya bisa ditegakkan korban. Hadis yang terakhir, insyaallah terakhir dari yang kita, atau bab terakhir yang kita baca, insyaallah dilanjutkan besok ya. Babul adhiyati lil musafiri wan nisa. Bab udhiyah, bolehnya berkorban bagi seorang yang musafir, yang safar, dan wanita. Hadatsana Musaddadun hadatsana Sufyanu an Abdirrahmani bin Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi SAW ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW pernah suatu hari dakhala alaiha, masuk ke rumah Aisyah, wa hadat bisarifa qabla an tadkhula Makkah ya, dan beliau haid ya sebelum masuk Makkah, ingin menunaikan ibadah haji ya. Wahia tabki, maka Aisyah pun menangis. Maka Nabi pun bertanya, malaki anafisti, apakah engkau nifas? Makna nifas di sini ialah haid. Apakah engkau sedang haid? Qalat, maka Aisyah mengatakan na'am, iya. Qala inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Faqdi ma yaqdi al-hajju ghairu an la yatufi bil baiti. Nabi bersabda, sesungguhnya perkara ini ialah perkara yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah tetapkan, ya, kodratkan atas kaum perempuan dari anak cucu Adam. Maka tunaikanlah dari ibadah haji ya, kecuali engkau tawaf ya. Ya, lakukan ibadah ritual haji sebagaimana mestinya kecuali tawaf. Artinya tidak boleh seorang yang haid itu tawaf. Falamma kunna biminna utitu bilahmi bakharin. Maka tatkala kami sudah sampai di Mina, maka aku diberikan berupa daging sapi. Fakultu mahada, apa ini ya wahai Rasulullah ya. Qalu, atau didatangkan ya, yang berikan ini, yang memberikan seseorang ya. Mahada, apa ini? Qalu, mereka para sahabat menjawab, doha Rasulullah SAW an azwajihi bil baqari ya. Nabi ya, Rasulullah SAW telah menyembelih hewan korban milik dari istri-istri beliau yang berkorban dengan sapi ya. Hadis riwayat Imam Bukhari ya. Artinya ya, boleh seorang istri itu menyembelih hewan korban, dan bolehnya menyembelih korban itu diwakilkan, karena di sini artinya yang menyembelih tidak istri Nabi ya, walaupun ini asalnya korbannya miliknya istri Nabi, tapi yang menyembelih Nabi atas nama istri beliau ya. Tadi kan hukumnya apa tadi? Sunnah kifayah. Artinya anggap itu yang melakukan korban si istri, maka suami sudah gugur dari sunnahnya ya. Gugur sunnah, tidak gugur wajib tapi gugur sunnah. Artinya sunnah dalam satu keluarga itu sudah terpenuhi dari menunaikan ibadah korban
Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, masya Allah. Dari hadis ini ada kesimpulan, yakni kecemburuan Aisyah, semangat Aisyah tentang ibadah. Ya. Bagaimana beliau menangis gara-gara haid sehingga dia tidak bisa, khawatir tidak bisa menunaikan ibadah haji. Ya, walaupun sebenarnya ini suatu yang lumrah. Seseorang wanita itu tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran karena gara-gara haid, gara-gara nifas, ini perkara yang lumrah ya. Namun seorang yang kecemburuannya ibadah itu luar biasa, beliau sampai menangis ya, menyesali. Ini kecemburuan yang luar biasa dari seorang Ibunda Aisyah. Pelajaran yang berikutnya ialah semangat istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ya radhiyallahu anhunna. Mereka semangat dalam untuk menunaikan ibadah korban. Yang ketiga, bolehnya diwakili dalam menyembelih korban. Yang keempat ya, bolehnya wanita itu berkorban. Ya, bolehnya wanita itu berkorban. Dan di sini Imam Bukhari membawakan judul bolehnya seorang musafir. Ya, maka apabila seorang musafir itu korban, maka korbannya dilakukan di tempat ia safar itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, sebagaimana dalam hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sehingga semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.